Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang upgrade motor matic ya guys ya. Jadi kan sekarang ini banyak sekali part-part modif ya, CVT untuk motor matic ya guys ya. Jadi peningkat performa untuk motor matic ya guys ya. Entah itu yang mesinnya masih standar atau yang udah bore up atau yang mau bikin racing sekalipun ya guys ya. Nah, yang mau saya bahas sekarang saat ini adalah upgrade performa motor matic yang mesin standar ya guys ya. Seperti yang saya lakukan lah ya. Jadi kalau upgrade motor matic itu mesin standar saya ini bisa dibilang semua udah saya coba ya guys ya. Mulai dari kirian yang bagian CVT, pengapian, sampai yang terakhir ini pergantian throttle body sama intake ya guys ya. Nah, saya di video kali ini cuman mau ngasih masukan atau saran ya buat kalian yang pengen upgrade motor matic kalian yang masih standar tapi nggak mau ribet gitu ya, dan bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Nah, yang pertama tentunya ganti busi ya guys ya, ganti busi ya, yaitu dari busi standar ke busi yang pertama, busi NGK Platinum ya, yang jenisnya Platinum. Yang ada di Indonesia ini yang seri Platinum itu cuma ada merek NGK aja ya guys ya. Nah, pergantian busi Platinum ini bisa meningkatkan akselerasi dan top speed ya guys ya, walaupun nggak banyak ya. Nah, kalau mau lebih meningkat lagi akselerasi dan top speednya, bisa pakai yang iridium ya guys ya, iridium. Nah, kalau iridium ini ada banyak merek sih sebenarnya guys ya, cuman yang paling terkenal ya dua merek ini ya, NGK sama Denso ya. Jadi ini iridium ini setingkat di atasnya Platinum ya. Jadi kalau Platinum bisa menambah akselerasi down speed dan top speed ya, iridium ini lebih banyak lagi penambahannya ya, dari akselerasi dan top speednya ya, dan harganya pun lebih mahal ya. Kalau NGK itu kisaran 35 ribuan, kalau yang iridium ini kisaran 90 ribuan ke atas ya guys ya, tergantung sellernya ya. Itu yang pertama, ini kalau nggak mau repot ya guys ya. Terus yang kedua tentu saja ganti koil ya guys ya. Koil ini banyak juga mereknya yang beredar ya guys ya. Ada KTC, ada Daytona, ada apa sih namanya yang lokal itu juga banyak pokoknya lah. Harganya juga kisaran 180 ke atas ya, 180-an ke atas lah, tergantung merek. Jadi kelebihan dari coil racing ini adalah karena dia gulungannya lebih besar ya, jadi bodinya lebih besar, otomatis gulungan dalamannya itu lebih banyak, makanya dia bisa menghasilkan listrik yang lebih besar ya guys ya. Nah, pergantian 24 itu aja udah akan menambah performa motor kalian ya guys ya. Ya nggak signifikan sih, tapi pasti udah kerasa bedanya. Kenapa? Kalau kita mengganti spare part racing di bagian CVT itu, mungkin dengan merek-merek yang udah terkenal itu bisa jadi itu nggak cocok dengan motor kita ya kan. Jadi namanya part racing kan biasanya didesain secara universal gitu ya guys ya, dengan motor yang sama pun hasilnya bisa berbeda ya guys ya. Jadi intinya sih kalau ganti seperti rumah roller, ganti puli itu hasilnya nggak bisa langsung klop gitu istilahnya. Bisa jadi menurut kita malah justru kurang nggak enak, bawahnya enak, atasnya enggak, ataupun sebaliknya ya guys ya. Nah, sedangkan kalau pergantian busi dan coil ini udah dipastikan pasti hasilnya enak ya guys ya. Itu kalau menurut saya gitu ya. Nah, kalau mau lebih enak lagi
itu bisa upgrade throttle body sama intake-nya guys ya. Jadi kalau misalkan motor kalian Beat atau Vario 110 kayak saya nih, bisa upgrade yang 24 mm nih punyanya Vario 125 ya guys ya. Dan ini modelnya custom ya guys ya. Jadi ini depannya punyanya Vario 125 dan intake-nya tetap pakai punyanya Beat ya, karena nggak bisa Beat pakai intake-nya Vario 125. Nah ini peningkatannya kerasa banget guys ya, kalau pakai intake manifold yang 24 mm di motor Beat atau Vario 110 guys, kerasa banget guys, mantap pokoknya guys. Cuman kalau ini nggak semua orang bisa masang sendiri ya, mungkin harus ke bengkel ya guys ya. Dan ini pun nggak perlu settingan, jadi tinggal dipasang di sensornya dipindah ke sini, pasang apa injeksinya juga dipasang, udah kabel gas pasang, udah selesai guys ya. Kalau nggak bisa minta ke bengkel guys ya, kalau bisa ya ganti sendiri. Nah itu di luar CVT ya guys ya. Buat saya pergantian berapa nih, 1 2 3 4 ini aja itu udah akan menghasilkan performa yang cukup lumayan di motor standar ya guys ya, di mesin yang masih standar ya, daripada kita harus merubah kirian, entah itu per CVT, bagian CVT lah pokoknya, karena itu kadang hasilnya malah nggak sesuai dengan keinginan ya guys ya. Karena ya itu tadi, enak untuk orang lain belum tentu enak untuk kita ya guys ya. Tapi kalau pergantian di bagian ini tuh saya bisa jamin pasti peningkatannya tuh sesuai dengan keinginan kita ya guys ya. Karena kita tidak merubah settingan di CVT itu guys ya, artinya settingan CVT nya itu masih standar gitu guys ya. Oh ya, kalau untuk pergantian ganti throttle body ini ada konsekuensinya ya guys ya. Kalau ini konsekuensinya adalah bensinnya jadi boros ya guys ya, tapi sebanding dengan tenaga yang dihasilkan ya guys ya. Nah sedangkan kalau ganti coil sama ganti busi ini cenderung tidak merubah boros enggaknya bensin guys ya, tapi cukup kerasa bedanya guys, saya jamin guys ya. Nah itu sesuai dengan pengalaman saya guys ya. Nah terus satu lagi ya guys ya. Nah busi kan ada yang kepalanya nih tenggelam sama ada yang nongol gini ya guys ya. Nah ini sepengalaman saya, kalau yang kepalanya nongol ini lebih cocok untuk akselerasi ya guys ya. Jadi motor-motor DB atau Matic lebih cocok pakai yang kepalanya nongol ini. Sedangkan kalau yang tenggelam ini lebih cocok untuk motor sport ya guys ya, bebek sport, yang Ninja atau Satria ya, Satria Evo, pokoknya yang sport lah ya. Karena kalau yang ini tuh cenderung di putaran menengah atas ya guys ya, bawahnya cenderung agak lemot ya guys ya. Ya ini menurut pengalaman saya sih guys ya. Jadi kalau motor kalian Matic ya mendingan belinya yang seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalkan motor kalian memang dipakainya untuk jarak jauh, untuk touring, pakainya yang ini nggak apa-apa, nafasnya akan ngisi terus ya. Kalau ini memang nafasnya nggak akan sepanjang yang kepalanya tenggelam ini guys ya, ujung elektrodanya tenggelam ini ya. Nah ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya guys ya. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri ya monggo silahkan guys ya, karena saya hanya menceritakan pengalaman pribadi saya selama saya melakukan modifikasi di Honda Vario 110 saya ya guys ya. Nah mungkin sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Thanks for watching.